Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan salam sehat, salam sukses selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, kali ini saya akan berbagi konten dengan sahabat ya. Ini sangat mantep nih kontennya menurut saya ya, karena ini di luar kebiasaan ya, untuk cara menanam kapulaga putih di musim kemarau ya sahabat. Dan ini butuh cara-cara dan trik-trik tertentu yang harus dipersiapkan sebelum penanaman. Nah, seperti apa cara-cara tersebut yang saya lakukan, dan ini merupakan sebuah inovasi untuk solusi ya bagi para pencinta kapulaga ya, untuk bisa menanam di musim kemarau. Oke, kita lanjut saja ke cuplikannya, tapi sebelumnya jangan lupa di like, di share, serta di subscribe ya, agar saya selalu semangat untuk berkarya, berbagi, berinovasi walaupun apa adanya. Let's go. Nah, ini sahabat, jadi yang sudah saya tanam kurang lebih 2400 luasnya ya, hampir 3000 ya, ke bawah 3000 meter persegi. Jadi ini semua jenis tanamannya kapulaga lokal putih ya. Nah, apa aja sih trik dan cara menanam kapulaga di musim kemarau ini? Karena pada dasarnya di wilayah saya itu, atau tradisi-tradisi yang sudah ada itu, penanaman itu mengikuti mangsa ya, kalau bahasa saya itu mangsa atau pranata mangsa, siklusnya siklus alam. Tapi saya coba berinovasi, kita tanam di musim kemarau untuk mempercepat perluasan budidaya kapulaga ya, karena di musim tanam itu sendiri kadang-kadang sibuk dan banyak order juga, terus bibit juga kadang-kadang lumayan banyak yang nanam, karena ya udah tradisi menanam di musim penghujan biasanya ya, masuk ke musim penghujan bulan 1, bulan 2, bahkan bulan 10, bulan 11 sampai 12 tuh masanya tanam. Nah, ini saya di bulan 6 ini saya melakukan penanaman dan membuka lahannya. Ini adalah merupakan sebuah inovasi. Untuk cara yang pertama, kita lakukan persiapan lahan ya, persiapan lahan. Nanti kita tanya-tanya ke sahabat-sahabat juga, karena saya ada tim ya, saya bagi-bagi tugas agar saya tidak repot dan saya kasih tanggung jawab masing-masing. Ini untuk kita belajar tertib lah dalam bertani ini, walaupun baru pemula. Nah, pertama kita lakukan persiapan lahan, buka lahan, dan pembuatan lubang. Kita tanya untuk persiapan lahan nih, saya sudah serahin ke Pak Boy, dan beliau tuh lagi ambil ajir. Nanti kita langsung cek dulu lokasi ya. Nih tuh Pak Boy, halo. Oh, halo. Hati-hati Pak Boy. Ya. Nah, Ajir. Terus. Iya. Lahan beres, lahan udah semua siap. Ya, mungkin masih ada pelebaran beres ya, tinggal kurang tambah ke pinggir, ke bawah masih ada lokasi mah gitu. Oke, tapi aman ya. Nanti ya. saya cek nih, semuanya bagus nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Nah, itu Pak Boy yang ngondisiin untuk pelubangan dan penataan lahan ya, jadi udah nggak asing dia. Nah, kita langsung lihat untuk sortir bibit dulu ya. Setelah kita lihat prakteknya untuk lubang, untuk gali apa namanya. Nah, ini lubang untuk
bikin lubang tuh di bawah. Jadi pelubangan tuh untuk setelah persiapan lahan kita lakukan pembuatan lubang ya. Lubang ini buat tanam ya, itu sedang dilakukan sama Bang Din. Dan setelah pelubangan itu kita lakukan pemilihan bibit ya. Bibitnya yang sedang disortir tuh sama sahabat saya tuh Mas Bro. Halo Mas Bro. Nah tuh lagi sortir bibit dan kita langsung saja lihat bibitnya. Oh ya sahabat, jadi sebelum kita ke bibit, nah setelah lahan, seiring dengan kita persiapan lahan dan lubang, kita persiapkan juga air karena utama ya. Jadi untuk pengairan itu utama. Memang bukan tanaman air, tetapi ini salah satu faktor penyebab di kemarau itu jarang tumbuh karena air ya. Jadi kita usahakan air masuk lokasi untuk dilakukan penyiraman. Nanti untuk detailnya selanjutnya kita akan share di video-video berikutnya. Kita bahas dulu persiapan-persiapan yang dilakukan penanaman kapulaga di musim kemarau. Nah ini kita cek bibit, seperti apa sih bibit yang harus dipilih. Ini nanti ini bibitnya ya sahabat, tapi sebelum ke bibit karena ini kita tanya Bang Din ya, yang istilahnya untuk saya serahin ke Bang Din untuk masalah sortir bibit dan pilih bibit. Beliau lagi kerja juga, masih instruksi. Ini bagian pengurusan pekerja itu adalah Mas Bro ya. Nah, ini orangnya Mas Bro nih. Mas Bro nih lagi menanam. Oh, halo Mas Bro. Ini pekerja aman, pekerja. Alhamdulillah lancar. Oh, udah instruksi udah. Mantap. Nah itu Bang Din lagi pelubangan nih. Halo Bang Din. Halo. Waduh, lagi proses apa tuh? Pelubangan. Lubangan ya, bikin bulatan. Oh, bikin itu ya buat persiapan media tanam. Nah itu sahabat, jadi Bang Din kan karena dia udah mempersiapkan bibit, nanti kita bahas dengan Bang Din masalah bibit. Kita tanya-tanya dulu nih Mas Bro yang bagian memastikan untuk pengerjaan proyek penanaman kapulaga di musim kemarau ini ya. Jadi kita sekalian bahas ya sambil review. Mas Bro, halo. Ya, boleh tanya-tanya enggak nih? Silakan Bang, dari mana? Nah ini saya mau nanya, kan Mas Bro nih saya tugasin buat apa namanya, mengurus pekerja itu ya sendiri, bagaimana cara membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut dan waktunya diatur agar semaksimal mungkin hasilnya bagus dan tugas dan fungsinya juga terukur gitu. Itu bagaimana tuh Mas Bro caranya tuh? Ya alhamdulillah, berhubung kita di pegunungan medannya ya, berhubung jauh juga kita ambil bibit. Sementara kita cuma pertandingan cuma berempat lah ya. Ya. Kita sama tadi kita berdua ngambil bibit, Ya. terus yang berdua tuh Termasuk saya ya. ya bikin lubang berarti di Bikin lokasi. lubang sama nanam ya. Ya. Oh jadi memang saya juga sahabat ya. Saya itu kan kalau masalah tugas, karena beliau sudah saya fungsinya untuk penanggung jawab masalah pekerja, jadi saya termasuk pekerjanya ya, saya harus taat apa yang menjadi tugas beliau. Jadi emang dibagi-bagi tugasnya. Tadi beliau tuh sama Bang Din ngambil bibit karena selain beli ke petani-petani juga ya Bang. Iya. Nah itu Ya, karena kan pegunungan juga jauh, jadi jauh juga mungkin ya, dari sini ada kurang lebih 3,5 kilo lah ambil oh, bibit. 3,5 kilo ya sahabat. Jadi memang di pegunungan sih, jadi memang harus dibagi tugas. Tapi alhamdulillah ya dengan
kerjasama yang baik, teamwork ya, akhirnya sampai juga nih bibit gitu. Nah, sementara saya nanam sama Pak Obo itu untuk tadi sementara gitu. Sekarang kalau sudah kumpul begini, jadi enak nih bareng-bareng kerja. Ya. Oke, oke Mas Bro ya. Thank you nih untuk infonya dan semangat selalu Mas Bro. Saya akan menanyakan untuk bibit Bang Din ya. Iya. Kalau nanya-nanya bibit ke Bang Din. Iya, silakan. Oke. Nah, sahabat ini Bang Din nih untuk pengadaan bibit dan penyortiran bibit itu beliaulah. Jadi saya semua tuh bertiga sama Pak Oboy, Mas Bro, sama saya juga udah saya serahkan ke Bang Din yang lebih paham mengenai bibit. Nah, Bang Din boleh tanya-tanya nih Bang Din? Boleh ya? Iya, siap. Nah, masih capek kayaknya nih. Lumayan. Saking semangatnya tuh habis nyari bibit, langsung kerja di sini. Aduh, tapi itulah alhamdulillah saya bersyukur punya sahabat-sahabat seperti beliau. Nih Bang Din, saya kan mau nanya-nanya sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat dimanapun berada ya yang nonton video ini terkait penanaman kapulaga di musim kemarau. Nah ini kan sebuah inovasi ya Bang Din. Tetapi kan ada trik dan cara tertentu atau cara-cara khusus yang kita lakukan bersama ya. Terutama nih salah satu bagiannya adalah pemilihan bibit. Nah kan Bang Din yang paham mengenai bibit-bibit yang bagus itu seperti apa sih Bang Din? Menurut Bang Din nih. Ya. Coba Bang Din yang seperti apa nih? Intinya seperti gini kalau menurut saya. Ini bisa dikatakan bibit unggul ya. Oh, bibit unggul nih. Karena ini membawa beginiannya ya. Tunas ya. Tunas baru. Tunas udah berdaun ya. Udah berdaun. Terus selain itu apa lagi? Di bawahnya tuh ini mulus ya. Ya jadi mulus ini. Kalau banyak kan saya lihat banyak potong di sini tuh. Iya, bikin stres itu ya. Oh. Ini caranya langsung dirabut aja. Jadi langsung dirabut. Iya. Pakai nggak dipotong ya. Iya. Berarti ini kalau nanam kan kita pakai yang pola 4 ini ya. 4 itu ya. 4 ya. Oh mantap. Nah Bang Din mau nanya lu gak tuh ya. Kan ini tunas-tunas ini tuh ya. Ini termasuk salah satu kategori yang bagus ya. Iya yang bagus ya. Jadi prosesnya agak cepat lah. Agak cepat ya. Ya. Kurang lebih berapa lama nih Bang Din? Ini perkiraan. Kalau sampai tumbuh seperti ini nih. Normalnya gitu ya. Iya normalnya. Ya normal ukuran 2 bulan lah normal. Tuh, 2 bulan. Awet dengan tanahnya gitu. 2 bulan ya. Iya. Oke Bang Din. Oke Bang Din, makasih infonya ya. Berarti itu tadi sahabat ya. Seperti Bang Din bilang bahwa untuk persiapan bibit itu memang harus membuat tunas dan mulus. Artinya nih seperti ini tadi ya. Dan beliau memang sangat bagus bibit-bibitnya ya. Tuh lihat, makanya saya sangat percayalah untuk masalah bibit. Karena beliau pasti merejectnya kalau memang tidak masuk spek. Bukan begitu Bang Din ya? Iya. Tuh benar. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini cara dan inovasi saya dalam penanaman kapulaga bersama sahabat-sahabat saya nih yang mantap-mantap, semangat-semangat. Semoga menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua dan ini merupakan solusi lah untuk pencinta kapulaga atau budidaya kapulaga ya. Karena menanam itu ibaratnya saya coba diinovasikan untuk tidak mengenal mangsa. Kapanpun kita tanam, kita lakukan gitu. Tapi tidak lepas dari itu, kita menganalisa dulu apa-apa aja cara-cara yang kita lakukan. Karena selain harapan kita untuk panen kapulaga, tapi harapannya kita bisa panen ilmu baru juga daripada inovasi kita, sehingga ada manfaat minimal buat diri saya pribadi sebagai tani pemula atau buat keturunan saya, dan syukur alhamdulillah buat sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat besar sehingga peningkatan penanaman kapulaga lebih cepat
berkembang gitu. Dan kebetulan nih kapulaga putih ya yang kita tanam lokal putih. Kenapa? Jadi ini salah satu syarat saya untuk menanam kapulaga di musim kemarau itu. Kenapa salah satu syarat? Ini kita lakukan pemilihan bibit yang lokal. Seperti tadi Bang Din sampaikan juga, tetapi ada ciri-ciri tertentu atau bibit-bibit khusus yang harus kita siapkan. Dan alhamdulillah saya bersama sahabat-sahabat saya sudah memenuhi standar itu atau standar yang kita bikin atau saya bikin ya dalam tim. Sekarang sedang melakukan penanaman. Nah, untuk penanaman itu sendiri karena untuk ke atas juga sudah sebagian sudah saya tanam. Jadi ini review ya. Tuh. Dan untuk mapping lahan juga kita udah bagi tugas, yaitu Pak Oboy ya, Kang Oboy tadi. Jadi udah dia bagiannya untuk mapping masalah lahan. Itu ke bawah kita akan lakukan penanaman, masih kosong, bibit sudah kita ready, dan air kita sudah lakukan untuk pengairannya, irigasi biasa ya, istilahnya pakai selang dari 300 meter masuk ke hutan. Dan semuanya sudah, ini yang kami siapkan atau saya siapkan di penanaman kapulaga untuk di musim kemarau. Dan untuk bibit itu sendiri kita pakai yang bibit 4 ya, per titik itu kita 4, karena tujuannya ini agar mempercepat jadi banyak, seperti yang sahabat lihat. Jadi langsung satu rumpun sahabat ya, kelihatan satu rumpun. Jadi ketika nanti tumbuh, dia akan tumbuhnya langsung serumpun dan produktif lah untuk bisa berkembang. Mudah-mudahan bagus sahabat ya. Ini karena inovasi ini juga saya baru pertama nanam di musim kemarau, dan itu kita pakai ajir dan ini sahabat ya saya lupa juga untuk media tanam juga harus diperhatikan. Jadi kita cari yang dataran tinggi, atau kalau di saya itu deket-deket ke atas, cuaca dingin yang bisa kalau malam tuh berembun gitu, keluar embun. Tetapi setidaknya bisa kita kondisikan dengan persiapan media tanam itu, seperti yang saya lakukan juga di beberapa titik. Kita lakukan persiapan media tanam dengan menggunakan humus ya, sehingga tanah itu jatuhnya seperti tanah hitam ya, hitam karena ini mengandung humus. Selain itu kita campur menggunakan arang sekam dan kokopit gitu. Jadi nanti kita akan kasih bagian sudah ya yang di atas, nanti kokopit dan arang sekamnya saya share di video-video berikutnya ya, seperti yang sebelumnya sudah saya terapkan ya di video sebelumnya nih yang ini. Jadi bahwa arang sekam dan kokopit sudah bisa aplikasikan. Tapi dengan melihat keadaan tanah seperti ini sangat bagus ya. Jadi humus tuh bagus memang. Insya Allah nanti saya share di video-video berikutnya. Ini hanya sebatas gambaran saja sahabat ya. Detailnya nanti kalau kita udah semua selesai perkembangan saya akan selalu update. Dan ini khusus kapulaga putih. Dan untuk mengenai kapulaga putih, nanti saya akan share juga perkembangannya ke depannya. Karena selain kapulaga putih, saya akan tanam kapulaga lokal yang super jumbo ya ke bawahnya nanti. Dan ini khusus yang putih area sini kurang lebih saya tanam 1.500 yang putih ya, dan yang merahnya targetnya 500. Oke, itu tadi ya untuk cuplikan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya, baik dari secara lisan dan kata-kata kurang dipahami atau kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, dan dari sisi video atau visualnya yang kurang jelas atau kurang dipahami ya, harap maklum. Dan itulah kekurangan saya sebagai petani pemula
ataupun dari kreator pemula ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk selalu berbagi, berkarya, berinovasi walaupun apa adanya. Oke, salam sukses selalu buat sahabat-sahabat semua, terutama para petani kapulaga ya dimanapun berada. Dan salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam Tani 19. Sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.